Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kalian nyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari video-video aku dan podcast aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya ya. Amin. Hari ini aku melanjutin podcast yang sebelumnya, dimana aku telat seminggu. Jadi kan itu setelah berapa tahun ya perjalanan dari mulai aku ikhtiar dari pengen punya anak, terus ke dokter, terus alternatif, lalu mencoba dipijat gitu kan ya, lalu daftar haji dan dipijat lagi. Nah itu kurang lebih makan waktu sekitar 3 tahun lebih lah ya, hampir 4 tahun. Nah kan ceritanya aku telat seminggu, jadi udah seminggu tuh telat kan ya. Sebenarnya aku agak males sih untuk pakai test pack, cuman ini benar-benar udah seminggu lebih, hampir 2 minggu juga masih telat gitu kan. Jadi beneran hamil nggak ya gitu kan. Nah akhirnya aku beli test pack yang murah. Biasanya aku tuh beli test pack yang mahal itulah, yang harganya 20 ribuan ke atas, tapi karena trauma gitu ya pakai test pack mahal, udahlah beli test pack murah aja gitu kan, takutnya PHP gitu kan telatnya. Lalu aku beli test pack yang harganya kurang, kalau nggak salah sekitar 3.000 perak apa 5.000 perak gitu ya. Lalu aku beli, besok paginya tes dicelupin di urin kan. Nah terus aku tunggu tuh di kamar mandi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, ya nggak ada perubahan apa-apa gitu kan, tetap 1 garis kan. Ya udah akhirnya itu nggak aku buang sih, aku naruh hasil tes pack itu di bawah tempat tidur. Terus aku siap-siap, itu kan kalau nggak salah jam 6 pagi, aku kan harus ke kantor kan jam 8. Jadi aku ya siap-siap mulai mandi, terus makan, sarapan pagi, terus pakai baju kerja. Nah karena kantor dari rumah ke kantor tuh sebentar sih, nggak lama, kurang 15 menit. Nah sekitar jam 8 kurang setengah 8 lewat 10 menit lah ya. Nah itu kan aku udah mau siap-siap berangkat itu kan ke kantor kan. Terus aku aku mau buang test pack yang tadi kan masih aku taruh di bawah tempat tidur, berharap kali-kali berubah tuh garis jadi 2 garis gitu. Nah terus pas aku mau buang test packnya, ternyata sahabat-sahabat itu ada 2 garis merah apa biru sih waktu itu lupa, pokoknya jadinya ada 2 garis. Biasanya itu selalu 1 garis. Bertahun-tahun aku berikhtiar punya anak gitu ya, telat 2 hari 3 hari aku test pack selalu 1 garis, dan itu benar-benar 2 garis. Dan walaupun 1 garisnya itu agak kesamar ya, nggak samar banget sih, tapi nggak kereng juga, tapi nggak samar banget, di tengah-tengah itulah. Dan itu 2 garis, aku langsung shock dong, seneng gimana ya, seneng terharu gitu. Ini beneran aku positif hamil gitu kan. Aku langsung kabarin suami aku bahwa kayaknya aku ini test packnya ada 2 garis, tapi emang nggak jelas banget, tapi juga nggak maksudnya ya nggak hilang gitu, maksudnya ada kelihatan. Gimana ya, kata suamiku, beneran. Pada saat itu kan belum ada yang namanya WhatsApp, itu kan masih ada, itu kan baru ada SMS-an, jadi susah kalau mau ngirim foto gitu kan. Ya akhirnya ya udah, setelah itu kan suamiku udah berangkat kerja, belum berangkat kerja belum ya, aku lupa, pokoknya suamiku masih di Tuban apa udah pulang ya. Nah setelah itu besoknya suamiku nyaranin kita pergi ke dokter, ke rumah sakit untuk meng-cross check apakah benar aku hamil apa enggak. Lagian juga udah telatnya, udah hampir 2 mingguan juga ya kayaknya. Nah terus kita pergilah ke dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sampai sana karena aku bingung ya ke dokter siapa ya, ke rumah sakit itu kan. Ya udah aku pas nelfon ke resepsionis, saya mau ke dokter kandungan mbak. Terus resepsionis bilang, mau ke dokter siapa bu? Dokter siapa ya? Yaudah deh mbak, dokter yang paling laku dan paling ramai di rumah sakit itu, sebutinlah dokter A gitu kan. Yaudah saya mau dokter A. Oke, aku akhirnya datang. Kebetulan dia ada jadwal sore habis pulang kantor. Aku dan suami aku ke rumah sakit. Dan ternyata emang pasiennya banyak banget ya kan. Ya udah kan emang aku udah resiko, aku nyari
aku pikir tuh kalau dokter kandungan pasiennya banyak, terus rame ya pasti dia bagus banget kan. Dan udah akhirnya aku ngantri, dan habis itu dipanggil lah ke dalam ruangan dokter giliran aku. Ya gimana bu? Terus aku ceritakan bahwa aku tuh udah telat 2 minggu. Terus kemarin sudah tes pack, ada 2 garis dok. Sudah ada 2 garis, walaupun yang garis pertama tuh gak terlalu jelas, tapi ada kok garisnya 2. Biasanya kan gak ada sama sekali. Dan saya ini udah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun dok, ikhtiar kemana-mana. Aku ceritain aja bahwa aku udah 4 tahun, udah hampir 4 tahun pengen punya anak dan belum berhasil. Dan kemarin saya telat 2 minggu. Oh ya udah bu, kita USG aja ya, USG transvaginal kalau nggak salah, karena kan masih USG transvaginal itu karena nggak bisa USG yang perut itu karena masih muda banget ya. Apa gimana ya? Pokoknya biar yakin pasti ya pakai USG transvaginal itu. Nah akhirnya aku di USG, terus ya udah benar-benar jadi ya bu, kata dokter, benar-benar ini benar anak gitu kan, benar-benar ibu benar-benar hamil. Soalnya perjuangan ibu cukup lumayan lama ya kata dokter gitu. Terus dokternya udah mulai tuh melalui USG, raut dokternya tuh agak berubah gitu loh, agak berubah menjadi agak mencekam gitu. Kenapa nih? Terus dia berpikir, dia agak lama tuh USG-nya kan, ya kenapa nih? Terus biasanya kan kalau aku pikir, karena aku belum pernah ya ke dokter kandungan dan positif. Kalau sekarang karena udah punya anak 2, biasanya kalau misalnya ada itu langsung, iya nih bu, bener nih bu, ini positif nih, ada anaknya nih, ada janinnya. Tapi pada saat itu dokter tuh cuman istilahnya USG itu kan ngaduk-ngaduk istilahnya, tapi nggak ngomong apa-apa, dan raut mukanya tuh seperti kurang nyaman untuk dilihat. Akhirnya udah USG. Kalau nggak salah waktu itu kan bulan puasa ya, jadi udah azan maghrib juga. Terus dokternya nulis gitulah di rekam medik, ibu udah buka puasa nih bu, pakai kurma kata dia. Iya dok, aku bilang iya, aku bilang. Cuman aku jadi gak enak banget ini, kayaknya suasananya udah mencekam. Dokternya juga senyum gitulah, nggak ini bu kata dia, ini pak, saya udah periksa kandungan ibu. Ini bisa aja sih terjadi sama siapa aja. Setelah diperiksa lewat USG, kandungan ibu ini ibu hamil di luar kandungan. Maksudnya dok? Iya, harusnya kan kalau hamil itu harusnya janinnya itu ada di dalam rahim, dalam kandungan. Kalau ibu ini setelah saya cek, janinnya itu tidak ada di dalam rahim, tapi di dekat tuba falopi, dan itu sangat bahaya sekali. Kalau misalnya tidak segera dilakukan tindakan, bisa membahayakan nyawa ibu. Karena memang kalau janinnya tumbuh di sekitar tuba falopi itu pasti nggak akan berkembang. Kalaupun yang bahaya kalau dia berkembang akan membahayakan nyawa ibu. Bayangin dong sahabat-sahabat, aku udah seneng banget tes pack positif garis 2, terus dapat kabar bahwa aku hamil bukan di dalam rahim tapi di dekat tuba falopi. Dan tuba falopi atau ovarium ya, kalau nggak salah, aku lupa, kalau nggak salah dekat tuba falopi apa ovarium, pokoknya sekitar situ, yang itu menyebabkan nyawaku terancam gitu, karena itu bahaya gitu, harus segera tindakan. Terus aku nangis dong, suamiku udah ngelus-ngelus punggung aku gitu. Terus gimana dok? Ini saya kasih surat bu, ini ibu tes lab dulu, semua tes lab, malam ini kita harus ambil tindakan. Maksudnya dok? Iya, malam ini ibu harus segera dioperasi biar tidak membahayakan buat nyawa ibu. Ini kalau misalnya membesar terus, nanti ibu akan bahaya gitu. Terus gimana dok? Ya nanti kita lihat dulu hasil laboratoriumnya, lalu nanti malam kalau memungkinkan kita tindakan operasi untuk mengambil janin yang ada di ovarium tuba falopi ibu. Pokoknya sekitar situ lah, aku lupa. Harus dioperasi dok? Iya bu, kalau nggak nanti ibu bahaya, kalau bisa pecah nanti itu ibu akan nyawa ibu ya maksudnya bahaya buat nyawa ibu. Ya udah nih saya kasih surat pengantar untuk ke laboratorium. Ya udah, akhirnya aku
aku nangis, aku sedih, aku keluar dari ruangan dokter dengan kondisi yang sangat terpukul. Aku ngerasa ini kok nggak adil banget sih, tau nggak? Ini nggak adil gitu. Kenapa ketika positif ternyata hasilnya aku hamil nggak di rahim tapi hamil di luar kandungan gitu. Kenapa harus begini? Akhirnya aku dengan berjalan gontai, aku pergilah ke laboratorium untuk cek apalah, aku nggak inget. Kalau salah sih seingatku cek kadar HCG, terus kadar apa lagi gitu kan. Sebenarnya aku sedih banget ya. Terus kata dokternya sebelum keluar aku ruangan, ibu jalannya hati-hati ya, karena takutnya itu pecah, kalau pecah bahaya. Jadi kalau bisa sih makanya kita segera tindakan. Aku jadi akhirnya jalan tuh hati-hati banget. Tadi kan jalan biasa-biasa aja, geragas-gerugus gitu kan. Ya udah jalan-jalan aja. Tapi pada saat dokter bilang itu aku jalan hati-hati banget. Jadi takut juga gitu kan, kepikiran. Akhirnya pas sampai di laboratorium aku bilang, terus dia tunggu ya Bu. Terus dia ngecek alat, terus dia bilang ini, ibu mohon maaf kebetulan alat untuk mengecek HCG atau cek apa gitu aku lupa, alatnya lagi dalam perbaikan, ibu datang lagi besok malam ya, ini benar-benar besok malam udah bisa dipakai. Terus gimana dok? Terus gimana pak? Ini dokternya minta saya mau dioperasi malam ini. Gak apa-apa, nanti saya kabarin. Sebentar ya, saya kabarin dokternya. Terus dia kabarin dokternya, kata dokternya saya kabarin, dia bilang ke aku nggak apa-apa, kata dokternya besok malam masih bisa. Tapi ibu hati-hati ya jalannya. Ya udah, akhirnya aku sama suami pulang. Sampai rumah, aku sepanjang jalan tuh nangis sahabat-sahabat, nangis banget, nangis sedihnya tuh gimana ya. Bayangin dong, aku udah bertahun-tahun nunggu positif, ternyata jawabannya adalah hamil di luar kandungan. Aku pulang sampai Isya, lalu di surat Isyaku yang terpanjang kayaknya pada saat itu ya, sampai hari ini aku nangis sesegukan, nangis minta sama Allah, ya Allah berikan aku yang terbaik, berikan aku anak, kalaupun nanti kalau aku harus operasi ada kemungkinan ovariumku diambil. Lah ovarium 2 aja aku susah hamil, apalagi kalau bisa tinggal 1, karena kata dokter sebelumnya ada kemungkinan kalau emang benar-benar nempel di ovarium atau di tuba fallopi ini harus diangkat, maksudnya tuba ovariumnya pun harus diambil karena kan lengket gitu kan. Terus aku bersurat Isya, suamiku sih pada saat itu cuman ya nenangin juga, cuman ya namanya perempuan kalau lagi galau sedih kan gimana ya. Akhirnya aku surat Isya, terus aku tidur, aku bangun tahajud. Jam 3 pagi aku menggelar sejadah. Aku menangis di sepertiga malam meminta pertolongan sama Allah. Ya Allah berikan aku jalan keluar dari ini semua. Aku takut dioperasi. Engkau maha tahu bahwa aku tuh udah lama banget usaha pengen punya anak, dan saat positif ternyata aku dapat takdir aku hamil di luar kandungan. Ya Allah berikan solusi yang terbaik, aku ingin punya anak. Dah aku berdoa, pokoknya berdoa yang ada di hati aku keluarkan di doa itu malam-malam. Lalu sahabat-sahabat, ada suatu hal. Paginya aku gak ke kantor karena aku benar-benar gak bisa nahan emosi, mataku juga bengap gitu kan, nangis mulu. Akhirnya aku dapat telepon dari teman aku. Entah kenapa teman aku tuh nelfon, aku gak tahu, teman SMA aku namanya si Endah tuh nelfon. Halo? Ya, Juy apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kenapa ndah? Enggak, gue keingetan aja gitu kan. Pengen aja nelfon lo gitu kan. Terus aku bilang, oh makasih ya Endah. Terus aku ingat Endah itu, teman aku itu pernah dioperasi. Ceritanya gini, dia pernah dioperasi kista. Tapi jadi dia udah ke dokter kemana-mana, nanya gitu kan ya. Menurut dokter ABCD ternyata kisahnya cuma 1 gitu kan, kisahnya cuma 1 nih bu, udah dioperasi. Ternyata di dokter dokter yang canggih lah istilahnya, ternyata kisahnya itu gak cuma 1, ternyata kisahnya itu sekeliling perut. Dan dokter tuh teliti banget. Nah aku beringet, Endah kayaknya dulu lo pernah cerita ada dokter kandungan yang teliti banget, yang canggih banget deh untuk ngecek. Oh iya ada. Siapa Endah? Ada di mana prakteknya? Kayak kalau tahu namanya Dokter Wahyu kalau nggak salah ya. Dokter Wahyu udah senior banget sih. Dia praktek di rumah sakit Bunda. Oh gitu, ya udah. Akhirnya karena aku inget ceritanya si Endah bahwa dokter ini sangat teliti banget dan dia jagonya laparoskopi.
dan dia sangat teliti dalam urusan-urusan kayak begitu, kista, dan itu kan dokter kandungan yang teliti lah. Akhirnya aku ke rumah sakit Bunda gitu kan untuk cari second opinion, karena sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat, kalau lagi ke dokter terus kamu dapat judgement yang sangat mengagetkan kamu, kalau menurut aku second opinion penting banget. Jadi pada saat itu aku ke dokter Wahyu di rumah sakit Bunda untuk cari second opinion, dan itu aku daftar ya, kalau nggak salah aku dapat sore hari. Jadi kan sebenarnya kan malamnya harusnya kan aku cek HCG ya, tapi karena aku mau cari second opinion, mudah-mudahan insya Allah aman aja gitu kan, yang penting aku jalannya pelan-pelan. Akhirnya aku ke rumah sakit Bunda ke dokter Wahyu. Pada saat itu kan malam kan, ya udah, abis itu aku dapat dipanggil sama dokter Wahyu. Jadi aku daftar jam berapa ya waktu itu ya, jam malam, baru dipanggil tuh jam 10. Aku daftar sampai rumah sakit tuh jam 5 sore, baru dipanggil jam 10 malam. Nah, gimana nih selanjutnya, aku ceritain lagi ya di podcast berikutnya, apa sih kata dokter Wahyu ini tentang aku. Nah, sahabat-sahabat, semoga kalian dapat inspirasi ya untuk cerita podcast aku malam ini. Bye bye.